Kayaknya setiap daripada kita, itu kita selalu mau mencari apa yang namanya bahagia. Betul kan ya? Betul. Setiap kali habis dari ministry atau pergi pelayanan kemana-mana, itu nanti ada teman-teman atau panitia yang bilang, ayo Ci, kita healing-healing dulu. Saya tanya maksudnya apa? Cece mah nggak gaul, nggak tahu healing-healing katanya gitu. Dia bilang iya healing-healing maksudnya apa? Taunya kan healing gitu ya, kesembuhan ilahi gitu kan. Apa tuh healing-healing? Jalan-jalan Cek katanya gitu. Supaya kita happy-happy. Bilang oh gitu. Terus dibawa pergi muter-muter makan, jalan-jalan lihat sini, lihat sono, lihat pemandangan dan segala macam gitu. Dan untuk refreshing gitu kan ya. Dan salah satu yang tim yang ngajak jalan, itu happy sekali kelihatannya. Jagoan healing-healing. Jadi kalau healing-healing paling pinter, tahu arahnya kemana dan sebagainya. Dan kalau kelihatan tuh happy sekali. Nah, udah gitu berapa lama kemudian, kan banyak tuh ya yang japri sendiri gitu kan, minta konseling atau cerita dan sebagainya gitu. Nggak lama kemudian aku kenal dia sudah berapa lama gitu kan, dan selalu happy. Tiba-tiba WA, Cece bisa punya waktu nggak? Bilang, iya ada gitu. Aku mau cerita aja tapi aku malu katanya, tapi aku mau minta pertolongan. Oh ya boleh. Kenapa? Aku ini mau cerai. Nah lo, baru healing. Baru ketawa-ketawa. Dan setiap kali kenal dia tuh selalu ketawa-ketawa. Aku lihat dia tuh orang paling happy. Udah penampilannya cantik gitu kan ya. Cantik, muda, punya uang gitu segala macam gitu kan. Pembawaannya riang gitu kan. Happy-happy. Lah, terus dia cerita. Begitu cerita aku garu-garu kepala, walaku cukup rumit ya gitu. Jadi ternyata dalam healing, hati bisa menangis. Dalam ketawa, hati bisa menangis ya. Jadi kalau lihat kayak begitu, sebenarnya dari mana datangnya happiness itu gitu. Kalau ternyata orang mencari dalam segala macam bentuk dan rupa, tapi masih banyak yang enggak happy. Nah aku teringat ayat firman Tuhan Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sepertiga kerajaan Allah itu sukacita. Itu joy, sepertiga. Dan kerajaan Allah itu ada di mana? Ada di dalam sini. Jadi seharusnya setiap daripada kita, di dalam kita ini berlimpah-limpah dengan sukacita. Karena kebahagiaan itu dari dalam meluap keluar. Sehingga kalau dicari dari luar, itu cuman sementara saja. Mungkin sementara lupa, ketawa-ketawa. Tapi habis itu merana lagi. Bahkan mungkin pas lagi ketawa sebenarnya gak ketawa juga dalam hatinya gitu kan. Merana gitu kan ya. Gak bisa dibeli pakai uang. Kalau bisa, kok ya banyak orang-orang yang kaya-kaya. Bahkan bintang film terkenal, cantik, dan whatever. Kok ya gak bahagia juga? Tapi bisa ya, orang di pinggir jalan, itu bahagia. Kalian kenal Viktor Frankl? Viktor Frankl itu salah satu bapak psikologi. Dia dulu itu salah satu tawanan di kamp konsentrasi. Tahu sendiri dong artinya. Tawanan Yahudi itu kan, yang setiap hari nunggu untuk dibunuh. Dan diperlakukan bukan seperti manusia. Dan di mata dia setiap hari dia lihat ini dibunuh, digaskan.
masuk chamber gas gitu kan. Intinya kayak gitu. Dan kehidupannya pun juga kan sudah seperti apa gitu. Dia lihat ibunya dibunuh, bapaknya, istrinya, keluarganya dan semuanya gitu. Tapi dia bisa menjadi bapak psikologi, bingung ya. Kok bisa gitu? Kok bisa di tengah keberadaan dia yang statusnya sepertinya istilah sudah tidak punya apa-apa. Semua yang ada di dia sudah diambil semua. Gak punya hak untuk hidup, gak punya hak untuk segala macam. Tapi kok dia hidupnya tenang, bahkan dia bisa masih bersuka cita. Dan begitu keluar dari tawanan itu, dia malah bisa konselingin, berbagi sama orang-orang di luar sana yang sakit jiwa. Kok bisa gitu? Kalau kita lihat slide 1, slide 2. Act 26 ayat 2 ya. I think myself happy, King Agrippa, because today I shall answer for myself before you concerning all the things of which I am accused by the Jews. Ini bahasa Inggrisnya ya. Aku anjurin teman-teman, kalau bisa belajar firman, cari beberapa versi. Karena setiap versi kadang-kadang saling melengkapi. Nah ini dari New King James. Dia bilang, I think myself happy. Paulus bilang, saya pikir saya bahagia Raja Agrippa. Statusnya saat itu Paulus itu tawanan. Di penjara. Bukan lagi bebas mengabari Injil. Tapi ditangkap dan di penjara. Kalau kita baca di Alkitab, dia dibilang disesah berapa kali gitu kan ya, 39 kali atau berapa, satu kali lagi mungkin jadi mati jadi cuma 39 gitu kan. Dia di segala macam apapun sudah dilakuin sama dia gitu. Tapi dia bilang, I think myself happy. Kenapa orang yang terpenjara disiksa? Dia bilang, aku rasa aku bahagia Raja Agrippa. Sedangkan orang di luar sana yang healing-healing, nggak bahagia. Ya kan? Apa sebenarnya kuncinya? Kenapa banyak orang yang nggak happy? Kalau kerajaan Allah di dalam sini, kebahagiaan, happiness itu, joy itu di dalam kita. Yang sudah menjadi bagian kita, yang Yesus sudah bayar di dalam kita. Tapi kenapa itu tidak bisa mengalir keluar dari kehidupan kita? Tidak bisa tercermin dalam kehidupan kita, tidak bisa termanifestasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Sehingga di mana-mana orang berusaha untuk mencari menjadi bahagia. Kita lihat slide selanjutnya. Jadi bagaimana untuk cara menjadi happy? Untuk menjadi bahagia. 1, kita ambil keputusan bahwa kita mau jadi bahagia. Karena bahagia itu, happy itu adalah suatu keputusan yang kita pilih. Kita yang putusin. Kita mau happy atau kita gak mau happy. Nomor 1 itu dulu. Kita sadari dulu bahwa keputusan di tangan kita. Bukan di tangan kanan dan kiri, bukan tetangga, bukan Tuhan, bukan siapapun. Di tangan kita. Kita memutuskan. Ayat ini Matius 6 ayat 22-23, ini yang kemarin kita bahas sama Hengki ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat ini biasa ya kita baca ya. Bahkan kita banyak yang sudah hafal gitu. Tapi kalau kita coba lihat di Matthew 6, 22-23 Amplified Bible. Kita lihat versi yang lain. The eye is the lamp of the body. So if your eye is clear, spiritual perspective, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. So if the light inside of you is darkness, how great and terrible is that darkness. Jadi dia bilang, mata adalah pelita tubuh kita. Nanti gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat di sini, so if your eye is clear, spiritual perspective. Jadi mata yang di sini ini, itu bukan mata secara jasmani fisik. Bukan mata ini. Tapi mata spiritual perspective, yaitu apa? Cara pandang,
secara rohani. Cara kita memandang. Jadi kalau cara memandang kita itu clear, itu benar, maka mata kita itu jadi terang. Ya kan? Kalau mata terang, teranglah seluruh tubuh. Mata gelap, mata jelek, dibilang gelaplah seluruh tubuh. Betul kan? Nah, jadi mata itu sangat penting, cara kita memandang, spiritual perspective, cara kita memandang itu sangat penting. Karena cara memandang itu membuat hidup kita jalan dalam terang, atau kita hidup dalam kegelapan. Bagaimana cara memandangnya? Seperti apa cara memandang yang membuat mata kita ini bisa menjadi terang? Begitu kan pertanyaannya ya? So if your eye is clear. Kalau bahasa Indonesia nggak jelas, tapi kalau bahasa Inggris bisa jelas. Di sini eye-nya tuh kan nggak pakai S. Kan mata dua ya, jadi kan bilangnya eyes, ada S ya. Tapi di sini dibilangnya eye. Eye, satu, cara pandang. Artinya, cara pandangnya satu cara memandangnya. Yang bisa membuat mata kita itu menjadi clear, hanya satu. Enggak banyak, enggak bercabang-cabang. Tapi satu cara pandangnya. Satu konsep. Konsep apa? Yang bisa membuat seluruh badan kita menjadi terang. Dan kita bisa mendapat manfaat dari God's precepts, yaitu ajaran-ajaran Tuhan. Apa? Yaitu, kalau kita lihat, kita buka, mau dibuka nggak dibuka boleh. Di Kisah Rasul 2 ayat 25 dan 26. Sebab Daud berkata kepada Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi cara pandang yang bagaimana? Yaitu satu, cara pandang Tuhan. Hanya mata kita memandang sama dia. Enggak beralih di kanan dan kiri. Cara pandang. Kalau teman-teman ingat kita pernah bahas dulu ya cara pandang dan apa yang dipandang. Ya kan? Betapa cara pandang itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Menentukan hasil akhir dalam kehidupan kita. Menentukan pilihan-pilihan kita. Menentukan sistem kepercayaan kita. Kalau teman-teman masih ingat aku review sedikit. Tentang 12 mata-mata Israel ya. 12-12-nya ini adalah leader, pemimpin. Bukan orang biasa. Pemimpin dari suku Israel. Bukan orang biasa berarti. Orang yang dipersiapin. Dan mereka diminta untuk mengintai tanah Kanaan. 12-12-nya menceritakan melihat fakta yang sama. Ya kan? Melihat fakta yang sama. 12-12-nya melihat hasil buminya luar biasa. 12-12-nya melihat di sana ada suku Enak yang makan orang, raksasa itu. 12-12-nya melihat. Tapi 10 melihat faktanya dan cara memandangnya adalah wow. Kalau kita masuk ini, kita akan mati dimakan orang suku Enak. Kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Cara memandangnya seperti kayak gitu. Sehingga menghasilkan apa? Dengan cara pandang demikian. Menghasilkan ketakutan, depresi, frustasi, marah, kecewa, berontak sama Tuhan dan berontak sama pemimpin. Marah kan? Apa dibawa keluar dari Mesir untuk dibunuh di sini dan sebagainya. Tapi dua, Tuhan bilang cara mempunyai jiwa yang berbeda, cara pandang yang berbeda. 10 dibilang punya pikiran yang busuk. Tapi dua ini Tuhan bilang punya cara pikiran berbeda. Dua ini melihat fakta yang sama. Raksasa yang sama, hasil bumi yang sama. Tapi mereka bilang begini, betul ada suku Enak, suku raksasa. Kita kalau itu mereka makan orang, yes betul. Tapi Tuhan Allah mereka telah meninggalkan mereka. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Dan kita akan lahap habis mereka. Fakta boleh sama, melihat keadaannya boleh sama. Cara memandang yang menentukan hasil yang berbeda. Cara pandang Yosua dan Kaleb membuat mereka semangat dan membuat mereka cuma 2 yang bisa masuk tanah Kanaan. Cara memandang. Cara memandang seperti bagaimana cara
Tuhan memandang perkara persoalan. Maka itu ayat yang aku suka sering ulang-ulang kalau teman-teman sering dengarkan. Lukas 8 ayat 18a. Perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Bukan apa yang kamu dengar. Caranya. Jadi bisa kita bilang kan, perhatikan bagaimana cara kamu memandang. Ya kan? Bukan apa yang kamu pandang. Karena cara kita memandang segala sesuatu, cara kita memandang persoalan dalam kehidupan kita, cara kita memandang apapun juga itu menentukan hasil yang berbeda. Aku contohin pas lagi kemarin. Pas lagi di Alor ya, teman-teman di sini sebagian ikut di Alor gitu kan ya. Nah, di sana itu kan ya. Itu kan kuasa gelapnya kencang memang. Disantet-santet dan sebagainya macam gitu. Nah satu malam itu tiba-tiba aku kebangun, sebelahku tuh tidur istri pendeta, jadi aku langsung begitu, masih merem, belum melek, langsung aku sodok-sodok dia, bangun, ada ular hijau gitu. Ada ular hijau datang gitu. Dan aku baru tahu ternyata orang Alor bilang, orang NTT bilang, pendeta, pendoa dan segala macam orang berilmu semua tahu ular hijau itu lambang roh maut. Disantet mati itu sebenarnya. Weh katanya gitu kan. Nah terus aku langsung patahin semua. Setiap kutuknya, santetnya, tulahnya, das sudah gitu. Besok paginya, pagi-pagi ketemu sama Ano di depan, dia lagi genjreng-genjreng muji Tuhan begitu kan. Terus akhirnya kita ke kamar salah satu karena kita lihat mereka lagi berdoa, kita ikut gabung berdoa. Nah pas lagi berdoa gitu, tiba-tiba satu yang berdoa juga bilang gini, saya lihat katanya. Karena dia pelihat juga ya. Saya lihat. Itu ada bapak-bapak pipinya kurus, brewokan. Saya sebutin ciri-cirinya. Itu pakai flyer katanya. Foto Ibu Berliana dan namanya. Itu ditunjuk-tunjuk sembari dimantrai, dikutukin dan sebagainya. Para pendoa juga pada ngomong. Ada yang bikin tari Lego-Lego untuk bikin ritual untuk santet dan sebagainya. Saat itu. Pas dengar kayak gitu. Faktanya itu disantet dan sebagainya macam. Bisa marah ya? Kita punya pilihan. Kita langsung lompat. Gambar nomor 7. Slide 7 ya. Slide 7. Nah, saat itu aku punya pilihan. Mau marah, karena dibilangin nih sama yang merah, baju merah ini kan, yang evil one. Terus bisa takut, lu disantet lu, mati lu. Terus mereka tuh gak tahu diri ya. Mereka ditolongin datang dengan biaya segala macam dan dikasih hati malah disantetin dan segala macam. Bisa marah. Bisa kecewa. Ya kan? Bisa terintimidasi dan takut gitu. Tapi yang angel yang sebelah satunya yang kiri, yang putih bilang gini. Tiba-tiba aku dengar begini. Hitunglah berkatmu sekalian. Jangan kau lupakan jumlahnya. Tahu ya lagu sekolah minggu ya? Hitung berkat satu-satunya. Terus nanti kamu heran lihat jumlahnya. So dengerin gitu kan. Hitung berkat satu-satunya. Pikir kenapa ya? Terus tiba-tiba keluar ayat di dalam hatiku, dia bilang begini. Bukankah Tuhan yang merubah setiap kutuk menjadi berkat? Jadi waktu itu keluar gitu. Yang tadi dibisikin suruh marah, suruh kecewa, terintimidasi, takut dan sebagainya gitu kan ya. Tiba-tiba keluar lagu itu gitu. Terus jadi aku mulai senyum. Gak jadi marah. Terus ya harusnya kita gini ya, kita cekek gitu yang the evil one. Ya enggak, suara negatif itu, negativity kita cekek dia gitu kan. Diam gitu kan. Lalu aku mulai. Tuhan, aku berterima kasih untuk setiap berkat-berkat yang telah kau berikan dalam kehidupanku. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kau katakan bahwa Engkau Allah yang merubah setiap kutuk menjadi berkat. Aku hitung satu persatu berkatku itu Tuhan, dan aku mulai kalkulasi di kepalaku. Wow, luar biasa ya, banyak banget ya gitu. Habis ini apa yang akan terjadi dalam kehidupanku kalau berkatnya begitu banyak gitu. Cara memandang menentukan sikap yang berbeda. Menentukan happy gak happy. Coba kalau ngikutin yang satunya yang tadi. Jojo gitu kan ngomongin kan. Marah dong.
ketakutan dan kecewa. Lalu firman Tuhan satu lagi keluar. Kolose 3 ayat 3. Hidupku tersembunyi di dalam Allah bersama dengan Kristus. Jadi pagi itu bukannya ketakutan, tapi malah happy. Kenapa happy? Karena aku tahu bahwa gak ada satupun kutuk, gak ada satupun mantra, gak ada satupun sihir, gak ada satupun usaha jahat yang akan mempan ditempatkan kepadaku. Kenapa? Karena aku tersembunyi di dalam Allah. Allah harus tumbang duluan sebelum kena sama aku. Ya kan? Bayi dalam perut ibunya, bayi itu dikorek duluan keluar. Sudah tumbang baru bayinya bisa senggol-senggol di dalam. Dan ini tersembunyi di dalam Allah. Sudah terbuka dikorek, ketemu Yesus lagi di dalamnya. Betapa aman terlindungnya. So jadi tenang. Dan saat itu aku bilang, Abah, karena rewardku banyak, berkatku banyak. Aku minta salah satunya adalah, aku minta orang-orang ini bertemu dengan Engkau. Aku minta mereka bertemu muka dengan muka dan mengecap segala kebaikan-Mu. Karena hanya kebaikan-Mu yang membawa orang masuk dalam pertobatan. Aku minta Abah, aku minta roh takut akan Tuhan dan pengenalan Kristus turun dalam kehidupan mereka. Aku minta Engkau menghampiri mereka pada waktu malam. Engkau sendiri yang memperkenalkan dirimu kepada mereka. Aku minta aku klaim jiwa ini satu persatu. Karena rewardku banyak. Tadi kan hitung satu-satu berkatnya begitu banyak. Cara pandang menentukan hasil yang berbeda. Lalu kita lihat lagi. Karena ia berdiri di, balik tadi ya, kisah 2, 26. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi salah satu untuk kita bisa happy, cara pandang kita harus sesuai dengan cara pandang Tuhan. Harus seperti apa yang dia lihat. Harus sesuai dengan isi hatinya, sesuai dengan firman. Kedua, yaitu apa? Ia berdiri di sebelah kananku maka aku tidak goyah. Selain mata kita memandang dia terus menerus dan tidak berbalik dari dia. Kedua adalah kita menyadari keberadaan dia. Bahwa ia berdiri di sebelah kananku maka aku tidak goyah. Artinya apa? Bukan hanya kita patok pandangan mata kita hanya tertuju kepada dia. Satu cara, satu pola dalam kehidupan kita. Kita ini dari kecil sampai besar dibesarkan dengan berbagai macam cara. Bukan satu cara. Bukan tapi sampai banyak. Ya enggak? Setiap dari kita dibesarkan dengan cara keluarga kita dibesarin. Ya, kita dibesarin dari cara suku, agama kita dibesarkan. Kita dibesarkan diajar dari pengalaman kita, kekecewaan kita, kegagalan kita, keberhasilan kita. Cara pandangnya banyak sekali. Aku masih ingat waktu masih kecil, kalau tidur itu, siapa di sini yang masih kayak gitu? Dikasih, tahu bangkle? Bangkle itu kecil kayak jahe gitu, tapi bukan jahe, namanya bangkle. Ditaruh di bawah bantal katanya supaya tidak diganggu sama setan. Kayak gitu kan. Iya enggak? Nah, terus kalau jalan lewat tempat-tempat tertentu, permisi anak babi mau lewat gitu kan. Iya kan? Begitu banyak pola kita diajarin. Padahal kita harus memilih satu pola saja. Tidak bisa seketika. Tapi kita latih akal pikiran kita latih pikiran kita ini untuk, supaya apa? Supaya disiplin untuk terapin terus satu pola, satu cara pandang. Dan kita menyadari bahwa ia berdiri di sebelah kananku maka aku tidak goyah. Bukan hanya cara pandang kita yang harus kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari kita harus menyadari keberadaan dia. Bahwa dia selalu ada di sebelah kanan kita. Aware akan God's presence. Keberadaan dia, bahwa kita bawa dia setiap waktu dalam kehidupan kita dan perjalanan kita. Bukankah Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi salah satunya untuk kita aware, untuk kita sadar, kita supaya tidak goyah, supaya kita tetap sadar bahwa dia berdiri sebelah kanan kita dengan kita setiap hari. Bermeditasiin firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Terus kita bawa terus dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 2, dia bilang begini, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi.
Kalau bahasa translate daripada Inggrisnya New English Translation itu dia bilang gini, keep thinking. Keep thinking. Jadi dia bilang pikirkan terus menerus. Secara sengaja, berulang-ulang, keep thinking. NIV-nya bilang gini, set your mind on things above. Set your mind, jadi arahkan pikiranmu. Keep thinking, pikirkan terus menerus. Terus ulang-ulang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang gak mencari masalah, tapi kadang-kadang masalah mencari kita, betul kan ya? Iya kan? Kita lurus-lurus jalannya, intinya gitu kan? Jalan kita lurus-lurus, jalan orang lain gak lurus. Setiap natural, setiap orang tuh jalan beda-beda. Begitu unik. Lihat ya. Nah, lihat aja jalannya beda-beda kan? Dalam mencapai tujuannya, dalam perjalanannya. Jalannya beda-beda setiap orang. Iya enggak? Tuh. Iya kan? Ini menunjukkan sifat natural manusia. Bahwa setiap manusia itu berbeda. Dari kecil saja gak diajarin udah gitu. Beda-beda. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan kita sehari-hari. Kita lurus-lurus, kita ditabrak kanan. Kita ditabrak kiri. Betul ya? Betul kan? Tuh. Oke, thank you. Kita ditabrak kanan, ditabrak kiri. Kita lurus-lurus sesuai aturan, yang lain gak tahu aturan. Kan gitu ya? Intinya kan. Jadi, kalau begitu banyak hal-hal seperti ini di luar kendali kita. Yang kita tidak bisa atur. Kita gak mungkin bisa atur setiap jalannya harus sama ya semua. Bayi aja jalannya beda-beda. Itu gak ada ngajarin kan. Dia jalan beda-beda gitu kan ya. Nah, aku suka sekali Viktor Frankl bilang begini. When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Viktor Frankl bilang begitu. Pada saat di mana kita itu sudah tidak punya kemampuan lagi untuk bisa merubah keadaan sekitar kita. Kita ini ditantang untuk kita yang berubah. Ya kan? Kebanyakan orang itu nggak happy karena orang tuh pikir lingkungan harus berubah dulu. Kanan kiri berubah dulu. Baru aku happy. Ya kan, merasa dirinya itu victim, korban. Korban keadaan, korban lingkungan, korban segala macam. Padahal Tuhan itu membuat kita, menjadikan kita orang yang powerful. Orang-orang yang kuat, yang luar biasa. Karena roh dia tinggal dalam kita, kemampuan dia di dalam kita. Dan dia itu sudah memberikan solusinya. Formulanya di firman Tuhan. Step by step bagaimana caranya kita bisa happy, kita bisa hidup dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Jadi untuk kita bisa sukacita, bisa jaga happiness, kebahagiaan. Ada dua hal yang perlu kita jaga, yaitu pikiran kita dan hati kita. Karena hati dan pikiran itu saling berhubungan. Slide nomor 1. Slide nomor 2, sorry. Amsal 23 ayat 7a. As for he thinks in his heart, so is he. Jadi seperti bagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Jadi kalau dia berpikir, kayak tadi Paulus bilang kan, aku pikir aku bahagia. Automatically perasaan nanti akan mengikuti. Dia akan bahagia. Coba kalau misalnya malam-malam, atau misalnya dari beberapa, mungkin ada berkeluarga dan segala macam gitu ya. Tiba-tiba kok suaminya gak pulang-pulang gitu kan ya. Udah malam gak pulang-pulang. Terus kok makin lama makin dandy, wanginya makin wangi-wangi gitu kan. Ayo loh, ya kan. Nah itu kan kalau pikirannya tidak dijaga, itu kan pikirannya akan berfantasi ya. Ya kan. Nah pas gitu, bisa gak hatinya tenang? Gak bisa. Hati gak akan tenang. Pasti hati gundah gulana, ya gak bisa tidur. Ya terus dikit-dikit sudah emosian, betul gak? Jadi apa yang ditaruh di pikiran kita, pikiran-pikiran yang ditaruh di pikiran kita,
Kalau kita nggak jaga, kita nggak perbarui, kita nggak guard dia, itu akan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi emosi kita. Ya kan? Nah, jadi untuk kita menjadi happy, pikiran dan hati kita jaga dua-duanya. Tidak boleh salah satu. Balik lagi ke 4. Kita terusin ini. Jadi tadi ya, cara mata memandang harus clear. Yaitu seperti apa? Cara Yesus memandang. Betul kan ya? Terus dia bilang gini, but if your eyes is bad, your whole body will be full of darkness. So if the light inside you itu apa? Your inner self, your heart, your conscience is darkness. How great and terrible is that darkness? Jadi di sini membuktikan salah satu lagi, bahwa kalau kita tidak jaga cara kita memandang, cara kita berpekara, cara kita mengimajinasi segala sesuatu, semua itu akan mempengaruhi hati kita. Karena apa? Karena dibilang gitu kan, so if the light inside of you, you-nya siapa? Your heart ada di situ. Jadi pikiran ini kalau kita nggak jaga akan mempengaruhi hati kita dan akan menjadi gelap. Dari sini kita belajar bahwa hati dan pikiran, kita stabilis ini dulu ya, hati dan pikiran itu dua hal yang tidak bisa berbeda, nggak bisa terputus satu sama lain. Pikiran kagak beres, nggak dijaga, hati akan terimbas. Kita nggak jaga hati kita, pikiran kita juga akan mencari bukti dari apa yang kita mau percayai. Misal, setiap dari kita pasti mau diterima kan ya, itu yang kita cari. Kalau kita setiap masuk dalam satu ruangan, dalam satu kelompok, nomor satu kita cari penerimaan dulu, intinya kayak gitu ya. Nah kalau misalnya masuk ke dalam sini, terus di dalam, misalnya aku datang gitu ya, pas datang tiba-tiba kan istilahnya, Nangki sibuk sendiri, semua sibuk sendiri begitu kan. Terus pas aku kasih tangan gini gitu kan, terus dia melengus gitu, begitu gitu kan. Nah, rasanya gimana tuh? Kalau hatiku kagak beres, dulu pernah tertolak. Dan aku gak jaga hatiku, keberadaan hatiku, dan dulu tuh pernah tertolak dan gak diberesin. Aku izinkan tertolakan di dalam sini. Begitu aku lihat tingkah lakunya dia gitu, atau kalau bisa saat aku lagi khotbah terus aku lihat reaksinya dia. Ketawa apa kagak, cemberut apa enggak gitu kan. Nah tuh kayak gitu, berkerut-kerut kayak gitu kan. Karena sudah, wah nih ditolak nih, gak diterima nih. Wah. Terus aja otak ini akan cari pembuktian, karena itu cara kerja otak kita. Otak kita akan terus cari bukti untuk membuktikan apa yang kita mau. Jadi kalau kita nggak jaga, kita nggak disiplinin dia, ini akan lari kemana-mana. Akibatnya begitu, hati kita pikir begitu, otak kita cari, hati kita berbalik lagi, semakin kalut lagi. Ya kan? Lama-lama cari apa? Cari gara-gara gitu kan ya. Cari gara-gara gitu. Wah, gue gak diterima di sini gitu. Gue ditolak gitu kan. Hengki gak seneng sama khotbahnya gue. Sudah lain kali aku kalau diminta khotbah aku gak mau lagi gitu. Padahal kan mungkin dia lagi mikirin kemarin tender kemarin gitu kan ya. Atau mungkin salah hitung atau apa. Aduh harusnya tuh kembaliannya tuh kurang 20.000. Tadi kenapa segitu kembaliannya. Ya kan? Tapi kan otak kita ini cari terus bukti, terus cari bukti gitu. Jadi kita harus sesuaikan otak kita terus dengan firman. Terus kita guard dia. Kita dengan sengaja, seperti Filipi 4 ayat 8 bilang kan, dengan sengaja pikirkan. Apa yang kita pikirkan? Yang baik, yang manis didengar, sepatut dipuji. Ya kan? Yang sebut kebajikan. Pikirkan itu. Jadi kita guard dia disitu. Aku pernah ingat pas lagi saat itu aku pernah dimasukin di MRI. MRI itu kan tabungnya serem ya. Itu 1,5 jam lagi. Terus aku bilang, dok kagak bisa yang lain. Enggak, harus itu. Terus langsung kalut pikiran gitu. Karena aku takut sekali kan. Pikirannya negatifnya banyak banget. Takut sekali sama ruangan tertutup gitu. Nanti kalau tiba-tiba di dalam gitu gak bisa bergerak terus lampunya mati gimana kan gitu ya. Di lift aja kalau mati aja udah kayak langsungnya wah apalagi di dalam yang kecil gitu gak bisa bergerak. Lampu kalau mati, weh orang pergi semua ninggalin ini gimana. Liar gitu pikirannya ya. Ini gimana ini gitu. 1,5 jam lagi gitu.
Terus aku bilang, dok boleh gak dibius gitu. Terus dia bilang, coba ke bagian atas, ke bagian ruang operasi coba tanya. Aku beneran naik ke atas cari dokter bius. Gak bisa, harus 8 berapa jam gitu, dia bilang agak makan dan sebagainya. Padahal ini cuma tinggal setengah jam lagi juga udah masuk gitu. Apa aja dia gitu, sampai mau berusaha cari suster, sus tahu nggak obat tidur punya gak? Gitu kan ya. Apa aja dicari caranya gitu. Saking ketakutannya gitu. Kalau udah kayak gitu bisa happy gak? Enggak. Pikirannya kalut, nggak tenang, tegang gitu kan. Makanya itu tadi kan dibilang kan yang di kisah para rasul tadi. Kalau kita senantiasa memandang Tuhan dan kita selalu merasakan dia di sebelah kanan kita. Bukan hanya kita tidak goyah, tapi selanjutnya dia bilang itu. Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi kalau kita saat hati kita dan pikiran kita benar, jiwa kita itu bersuka cita dan bahkan tubuh kita bisa diam dengan tentram. Nah ini aku sampai jiwanya sudah gak karu-karuan, tubuhnya juga sudah gak tentram, sudah ketakutan kan, sudah gundah gulana. Berapa banyak di sini, banyak teman-teman yang malam-malam gak bisa tidur. Nah, aku pernah tuh alamin itu. Gelepak-gelepak gak bisa tentram tubuhnya. Jadi pada saat di dalam situ, akhirnya aku udah saking kalut, aku bilang SOS gitu. Terus aku tiba-tiba dengar Tuhan bilang begini. Bukankah kau lebih berharga daripada tabut perjanjian? Terus, betul sih gitu kan. Aku bilang iya. Bukankah tabut perjanjian yang dari cuman kayu saja? Yang isinya cuma 2 loh batu. Itu aku jagai dan aku cemburui sampai sebegitunya. Pada saat dia itu dicuri. Itu Dagon sampai tumplek di depan tabut itu kan. Berkali-kali sampai putus lehernya. Dan akhirnya seluruh sana dihukum semua pakai bisul-bisul. Dan begitu dipulangin, ditaruh di sapi ya kalau nggak salah ya. Itu sapi bisa pulang sendiri bawa tabut itu. Pada saat anak buahnya Daud mau pegang dikeplak gitu kan. Waktu itu saat itu yang lalu. Dia bilang tabut aja itu seperti kayak gitu. Aku jagai dengan seperti begitunya. Bukankah engkau lebih daripada tabut itu? Bukankah tubuhmu itu adalah tabut Allah. Di mana sekarang aku tinggal di dalamnya. Terus aku bilang iya betul juga gitu, betul juga. Kalau pikir katanya, kalau itu aja bisa pulang sendiri jagain kayak gitu katanya. Terus itu tubuhmu itu masa sih gak dijagain lewat dari sana. Jadi pada saat aku masuk dalam tabung itu, 1,5 jam. Untuk kita menjadi happy, kita harus train pikiran kita untuk buang segala yang negatif. Ya, semua yang negatif-negatif kita buang. Jadi pada saat seperti itu, masuk pikiran yang merah tadi tuh yang Evil Spirit bilang ini. Hayo lo, mati ntar lampunya. Udah kesekep di situ, gak bisa bergerak. Ditinggal semuanya, lu kayak dalam peti kan gitu. Ini rasanya kalau dalam peti gitu. Gitu ya, ini nih, begini nih. Apa rasanya kalau orang dalam peti terus gak bisa keluar, terus habis oksigennya, wah macem-macem gitu kan. Terus aku diam begitu kan, aku mulai renungin. Tadi dibilang apa? Dengan sengaja ya, dengan sengaja pikirkan itu. Keep thinking, tadi dibilang itu juga kan. Set your mind, ya kan. Jadi aku mulai set my mind and keep thinking. Aku bilang Tuhan, aku putar di sini. Kejadian itu kayak film. Ya, di mana Dagon itu jatuh. Terus udah gitu tuh dibawa sama sapi sampai jalan kayak begitu. Aku putar terus di kepalaku. Terus aku bilang Tuhan luar biasa ya. Kalau itu penjagaan Tuhan itu hebat banget ya. Tuhan jagai sampai seperti itu. Kuasamu luar biasa. Itu sapi bisa pulang sendiri loh. Dia tahu arah pulang kanan kiri sampai diikutin dari belakang kan. Bener gak nih kalau beneran ini Allah Israel dia bisa pulang sendiri. Maka itu mereka ikutin dari belakang. Itu sapi tahu jalan pulang. Pulang sendiri. Berarti Tuhan Allah kita begitu luar biasa. Jadi aku bilang aduh Tuhan aku aman di sini. Kenapa? Karena aku lebih berharga
Jadi aku tahu tidak akan terjadi hal yang macam-macam. Aku akan selesai ini dengan luar biasa. Jadi aku mulai renungin kebaikan dia, aku mulai renungin keluar biasaan dia, di mana istilahnya apa yang telah dia buat dalam kehidupan tadi, ya seperti tadi kita bahas ya, tadi luar biasa sekali tadi, Devlin. Jadi aku bayangin gitu, kebaikan-kebaikan dalam kehidupanku, tangan penyertaan dia selama ini gitu kan ya, di mana dia selalu ada. Pertolongannya gak pernah terlambat, selalu jadi aku bayangin itu 1,5 jam selesai, keluar gak kusut loh. Keluar malah lebih segar. Karena kan di dalam jadi apa? Jadi soaking ya. Di dalam jadi merenungin firman Tuhan. Jadi tubuh pun diam dengan tentram. Di dalam tuh tenang sekali gitu. Aku juga masih ingat ada masa-masa dalam kehidupan. Jadi untuk kita bisa happy. Kita harus punya pengharapan. Jaga pengharapan kita. Firman Tuhan itu adalah pengharapan, sauh yang kuat bagi jiwa kita. Kalau kita lihat ayatnya, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi untuk kita bisa punya kebahagiaan, punya joy, bisa tenang, jiwa kita bisa bersuka cita, jiwa, hati dan tubuh kita diam dengan tentram. Kita selain tidak menghindari segala sesuatu yang negatif, pemikiran-pemikiran negatif, kita mempunyai hati yang bersyukur dalam segala hal. Dalam hal kecil-kecil, kita cari bagaimana caranya kita bersyukur. Aku senang sekali yang Ano bilang, aku tahu sih cara happy, gimana No? Itu kayak 2 orang kalau sama-sama dikasih duit 100.000. Yang satu dikasih 100.000, dia bersyukur sekali. Dia berasa puas dan bersyukur. Yang satu dikasih 100.000, dia ngunyem-ngunyem. Karena dia berasa kurang. Jadi happiness itu katanya mudah sekali. Yes, happiness itu mudah. Happiness itu, kebahagiaan itu, bahagia itu cuma perlu disiplin. Kemauan kita untuk berpartner saja. Karena semua yang sukar sudah Yesus kerjain buat kita. Dia sudah beli itu semua lunas. Jadi itu yang namanya sukacita sejati itu sudah di dalam kita. Tinggal kita memanifestasikan itu keluar saja melalui kita. Sebegitu mudahnya. Dengan kita mengizinkan. Kita berpartner dengan Tuhan. Kita ngikuti step per stepnya. Kita ubah cara pandang kita. Kita hindari segala negativity. Firman Tuhan bilang pikirkan yang manis yang sedap didengar. Kita pikirkan yang itu, kita set di situ. Firman Tuhan bilang apa lagi? Firman Tuhan bilang renungkan siang dan malam. Kita renungkan siang dan malam. Dan kita cari, kita pegang. Kalau setiap kita dalam persoalan, pastikan kita kan gundah gulana ya. Kita cari apa kata Tuhan mengenai masalah kita. Tuhan berbicara banyak hal. Dari firman Tuhan, dari rema, dari orang lain, dari mimpi. Dari segala macam Tuhan bisa berbicara kepada kita. Aku ingat sekali pada satu waktu aku tuh punya masalah berat sekali. Sampai gak tahu harus kayak gimana. Terus juga istilahnya udah hidup rasanya berat, napas berat. Kayaknya bukan hidup itu berat ya, udah susah hidup gitu intinya kayak gitu. Sampai waktu itu tiba-tiba istilahnya Tuhan cuma kasih tahu aku satu ayat di Amsal, dia bilang apa? Sesungguhnya masa depanmu tidak hilang dan pengharapanmu tidak pudar. Itu pas lagi baca Alkitab tiba-tiba ayat itu keluar gitu. Sekilas doang. Kalau gak diperhatiin kita akan lewatin dengan begitu saja gitu. Tapi aku berasa itu berbicara. Jadi aku pegang ayat itu. Dan setiap hari aku bilang Tuhan terima kasih bahwa masa depanku itu tidak hilang. Pengharapanku pun tidak pudar. Terima kasih Tuhan. Terus dia ingetin sama aku, dia bilang gini, coba kamu lihat ke ombak, ke pantai. Kamu lihat deburan itu. Walaupun sampai seberapa usaha dia pun juga untuk dia naik ke daratan, dia tidak bisa melewati batas yang aku tetapkan. Selalu di situ saja. Jadi seberapa banyak pun persoalanmu, seberapa banyak pun istilahnya serangan-serangan dalam kehidupanmu, tidak akan melewati batas yang aku tetapin. Jadi untuk aku untuk tinggal tenang saat itu. Aku pegang itu, Tuhan aku percaya bahwa firman-Mu berkata tetap, aku tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau Engkau sudah katakan demikian itu yang terjadi. Aku pegang ini Tuhan, aku tahu bahwa masa depanku itu tidak akan hilang. Pengharapanku tidak pudar Tuhan. Aku tahu aku akan tetap hidup.
bukan hanya hidup, tapi aku hidup dan bersinar seperti Engkau Tuhan. Aku hidup bukan hanya aku sendiri yang hidup, tapi aku hidup memanifestasikan Engkau. Jadi yang aku lakuin pada saat malam-malam, kalau nggak bisa tidur, aku cari kaset rekaman deburan ombak. Dan aku setel itu, aku dengerin gitu. Dengerin terus gitu kan. Karena apa? Karena deburan ombak itu berbicara satu hal, janji perlindungan Dia. Dan setiap hari pikiranku ini dengan sengaja aku disiplinkan. Dengan renungin terus firman Tuhan itu, pegang terus, Tuhan terima kasih. Aku tahu aku punya masa depan yang cerah. Aku tahu Engkau tidak meninggalkan aku sendiri. Aku tahu Tuhan, aku akan tetap hidup. Aku tahu aku bisa melewati ini. Jadi teman-teman, untuk kita bisa happy, membutuhkan suatu partnership dan kedisiplinan. Semudah itu. Langkah-langkahnya cuma 2. Cara pandang kita dengan firman Tuhan. Kita ubah cara pandang kita sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana menjaga pikiran? Ubah cara berpikir yang menciptakan masalah. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jika pemikiran yang menciptakan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak kita ubah. Walaupun mungkin kita mendapat pertolongan 1 masa, 2 masa. Tapi tetap nanti akan berulang lagi sampai pikiran itu kita ubah. Cara kita mengubah pikiran yaitu kita rubuhkan tadi kan ya, kita dari contoh ya. Kita rubuhkan cara pikiran kita yang lama yang negatif dan kita ganti dengan cara pikiran yang baru. Tahu dari mana pikiran kita tuh sudah berubah? Jika Efesus 4 ayat 28 terjadi. Misal ya, orang yang mencuri jangan dia yang mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita tahu dari mana cara pola berpikir kita ini sudah berubah. Jika kita sudah melihat hasilnya terbalikannya sudah terjadi. Misalnya, contoh tadi ya, ayat tadi ya. Kalau orang tadinya mencuri. Dibilang itu kan jangan mencuri lagi. Bukan hanya dia mencuri dan stop mencuri. Pola pikirnya itu cara memandangnya sudah berubah kalau bukan hanya dia sekarang stop mencuri. Tapi dia sekarang bekerja keras. Dan memberi pertolongan bagi orang-orang di sekitarnya sekarang. Jadi bukannya tadi dia mencuri dari orang lain. Sekarang dia stop mencuri. Bukan hanya stop, dia bekerja keras. Dan supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi sudah ada hasil yang terbalikannya terjadi. Jadi dalam kehidupan kita, tahu dari mana pemikiran kita ini sudah berubah. Sesuai dengan pola daripada Kristus. Kalau kita sudah melihat pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi situasi. Reaksi kita, respon kita sudah berubah, tidak sesuai lagi dengan yang tadinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi ya, kita tidak bisa menghindari ada banyak musim dalam kehidupan kita. Aku minta buka dong Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita lihat dari ayat tadi sampai di bawah, ada 2 tipe orang ya, bijaksana dan bodoh. Yang bijaksana dibilang apa? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang bodoh adalah yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Apa kesamaan dari tipe 2 orang ini dalam kehidupannya? Hah? Ya mereka listening. Tapi yang sama-sama mereka alami adalah kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
Ya kan? Lalu angin melanda rumah itu, sehingga angin melanda rumah itu. Ini yang sama kejadiannya. Jadi baik orang bijaksana, orang bodoh, yang melakukan firman Tuhan dan mendengarkan, yang melakukan firman Tuhan dan tidak mendengarkan, itu dalam setiap musim di hidup mereka, mereka sama-sama mengalami musim hujan dan banjir. Ya kan? Yang menjadi perbedaannya adalah akibat dari hujan dan banjir itu dalam kehidupan mereka. Kalau yang tidak melakukannya, yang dibilang bodoh, dibilang rubuhlah rumahnya, ya kan? Yang melakukannya dibilang rumahnya aman-aman. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ada musim, tetap ada musim hujan dan banjir. Seperti tadi kan ya, kitanya baik-baik, orang lain yang gak baik-baik, intinya gitu. Nah, jika ada seperti begitu, yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita bukannya kita menggerutu hujan dan banjirnya. Karena itu tidak bisa dihindari. Tapi kita lihat efeknya dalam kehidupan kita apa. Air panas yang mendidih itu, kalau rebus kentang yang keras jadi lunak, hancur. Tapi telur yang retan pecah jadi dia keras. Persoalan atau apapun badai dalam kehidupan kita, itu selalu ada. Pada saat kita mengikuti Yesus, Yesus bilang sama murid-muridnya, ayo kita menyeberang ke seberang. Ada badai di situ. Betul kan? Dia lagi anteng-anteng ngikutin jalan Tuhan, ketemu badai. Kabur dari Tuhan pun si Yunus ketemu badai. Jadi bukan permasalahan badainya. Tapi permasalahannya adalah bagaimana efek badai itu dalam kehidupan kita. Apakah kita akan jadi seperti kentang itu yang lunak, hancur? Ataukah kita akan menjadi seperti telur itu? Ataukah kita akan menjadi seperti Raja Wali yang malah makin terbang naik tinggi dengan kekuatan badai? Karena itu aku ngajak teman-teman sekalian. Karena hidup ini adalah pilihan demi pilihan dengan pilihan. Marilah kita pilih. Kita pilih dengan bijaksana. Seperti tadi kan, mendengarkan firman Tuhan dan lakukan. Walaupun ada banjir dan badai, rumahnya tetap aman-aman saja. Bahkan Raja Wali itu pakai badai untuk dia terbang lebih tinggi lagi. Berapa banyak daripada kehidupan kita lihat kalau hamba Tuhan besar-besar gitu. Ya kan, orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Kenapa? Bukan karena hidup mereka tenang-tenang tanpa badai loh. Bukan tanpa banjir dan tanpa hujan. Tapi mereka sudah menang mengatasi itu semua. Mereka bisa menari di atas badai. Mereka tahu bagaimana caranya. Kita ambil keputusan. Karena hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah kumpulan keputusan-keputusan yang kita pilih. Konsekuensi daripada keputusan yang kita pilih. Kita ambil keputusan bahwa aku mau apapun yang Yesus udah bayar dalam kehidupanku itu aku bisa nikmati. Supaya Yesus itu bisa menerima semua reward yang udah dia bayar. Sukacita, damai sejahtera, kebenaran itu semua sudah dibayar lunas. Mungkin orang lain bisa tidur dengan tidak tentram. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa tidur dengan tentram. Karena itu janji firman Tuhan. Asal kita ikuti aja step per stepnya. Apakah mudah langsung terjadi? Oh enggak. Mustahil? Enggak juga. Karena dia udah mengerjakan yang mustahil bagi kita. Kita tinggal berpartner saja sama dia. Bisa bayangin gak Musa? Musa dipanggil untuk menyelamatkan Israel sebagai pembebas dan sebagainya. Tapi kalau Musa nggak angkat itu tongkat, kira-kira terbelah gak itu laut? Dia diam aja gitu kan. Tuhan bilang bisa melewati gini lalalala, tapi dia diam aja gitu. Terjadi sesuatu gak? Enggak. So mari kita mulai melangkah mengambil tindakan. Satu, kita udah tahu bahwa aku tahu loh ternyata hidupku selama ini gak happy. Kita harus sadar dulu keberadaan kita. Menyadari keberadaan kita. Kita harus cari tahu keberadaan hati kita. Kita harus masing-masing setiap hari sadar diri. Keberadaan kita tuh di mana? Cek hati kita.
Tadi kan dia bilang hati dan pikiran itu satu ya, bersaling berhubungan. Untuk kita bisa tahu pikiran kita ada ngaco nih, kita cek aja emosi kita. Yang keluar apa? Ya kan? Kita cari tahu diri kita gitu. Apa yang saya butuhkan untuk saya baik-baik? Hatiku, kabarmu hari ini gimana? Kadang-kadang aku suka tanya gitu kan. Hei Berliana, kabarmu hari ini bagaimana? Hatimu gimana? Wih, rasanya kok kayaknya gundah gulana gitu kan. Tanya, kenapa gundah gulana? Kalau kita rajin setiap hari, kita untuk memeriksa, ngambil waktu sebentar untuk cari tahu. Hatiku hari ini baik-baik gak? Kalau enggaknya di mana? Misalnya hatiku hari ini misalnya gitu. Kok hatiku ngerasanya gak gundah gulana, gak karu-karuan gitu kan. Terus di mana nih gundah gulananya? Kapan itu gitu? Dipikir-pikir. Oh tadi pas lagi lihat cucian. Kenapa cucian? Ada lipstik di situ gitu. Gitu kan. Jadi langsung gundah gulana gitu, gak karu-karuan hatinya. Nah, lipstik siapa nih gitu kan? Bentuknya kayak apa lagi di bibirnya gitu kan? Nah lu. Nah kalau kita cek kayak begitu, setiap hari gitu kan, kita langsung bisa cepat langsung beresin. Kalau kita diam terus gitu kan, nggak tahu dari satu gundah gulana ke lain lagi, ke kekecewaan, ke kemarahan, kemana tumpuk udah nggak tahu kemana-mana. Kita ini yang mempunyai kewajiban untuk yang membuat masuk dalam hati kita atau kita tutup pintunya nggak boleh masuk dalam hati kita. Ya kan? Nah begitu kalau misalnya kayak lipstick gitu langsung lalala gitu kan. Daripada langsung depresi, frustasi, nangis, mau bunuh diri misalnya dan segala macam gitu kan. Langsung bawa baju pulang ke rumah mama gitu kan atau kayak gimana gitu. Mendingan langsung ambil firman Tuhan langsung bilang, Abah terima kasih untuk suami yang setia. Aku mengucap syukur Tuhan kalau Engkau memberikan padaku suami yang setia, yang takut akan Engkau. Aku mengucap syukur Tuhan dan aku berterima kasih bahwa Tuhan Engkau menaruh hatinya, hati kasih-Mu kepadaku melalui hatinya Tuhan. Dan Engkau mengikat hati kami dengan tali kasih yang daripadamu. Pakai Hosea 2. Tuhan aku sekat jalannya dengan duri. Sehingga apabila dia mau mencari kekasih-kekasihnya itu Tuhan, gak bisa ketemu jalannya. Ada di Hosea 2. Ya kan? Tuhan aku dirikan benteng yang memisahkan. Tembok yang memisahkan. Sehingga Tuhan kalau dia mencari Tuhan, dia akan sengsara dan dia akan balik pulang karena dia pikir aku lebih bahagia dengan istri masa mudaku. Ya kan dia jalan kantuk duri. Betul kan? Dia mau lewat, dia mau cari, udah ada pagar duri di situ. Dia tabrak gitu kan? Ya sakit loh, jangan anggap alam roh itu mainan loh. Gak kelihatan, yet nyata. Dan lidah perkataan mulut kita nih hidup mati dikuasai oleh lidah dan kita tuh punya kuasa atas lidah mulut kita. Betul gak? Ya gak? Daripada malam gak bisa tidur, pada saat malam udah waduh gitu kan. Gundah gulana, badan kata dia bilang apa? Tubuhnya tadi kan dia bilang kalau renungin firman Tuhan tadi kan, selalu Tuhan di sebelah, terus pandang Tuhan benar. Dia bilang apa? Jiwanya sukacita, tubuh pun tentram kan? Kalau enggak kan terbalikan kan? Tubuhnya gak tentram kan? Guludak gak bisa tidur gitu kan. Weh ini lagi ngapain? Apalah. Stop. Tuhan terima kasih. Kalau Engkau Allah yang berdiri di pihakku Tuhan. Kalau Engkau Allah yang mengerjakan ini bagiku. Engkau Allah Tuhan yang telah membawa hati dia Tuhan. Bersatu dengan hatiku. Dan aku tahu apa yang disatukan Tuhan gak bisa dipisahkan manusia. Mulai berperkara. Terus terima kasih untuk semak duri itu. Bayangin itu semak durinya itu. Gitu kan. Wah gak bisa lewat lu. Iya itu kawat berduri tuh. Baca nanti ya Hosea 2. Gak bisa lewat. Kelewat ketusuk, balik lagi dia pulang. Bayangin, thank you Lord. Kalau dia pulang balik kembali, ya kan? Jadi itu keputusan kita, pilihan kita. Setiap hari cek gitu. Hari ini hatiku kenapa? Langsung beresin.
Pikiran dan hati berhubungan. Pikiran gak beres, hati gak beres. Hati gak beres, pikiran gak beres. Gundah gulana, tubuhnya gak tentram. Asam lambung naik, ruginya banyak banget. Iya kan? Asam lambung naik dan sebagainya. Lalu belajar, setelah kita cek keadaan hati kita. Sometimes kadang-kadang kita kecewa sama diri kita sendiri. Kita kecewa sama orang lain. Kita tersinggung kanan dan tersinggung kiri. Kita kasih kemurahan sama diri kita dan orang lain. Bukan hanya kita harus ampunin kesalahan-kesalahan orang. Tapi kita pun kasih pengampunan sama diri kita sendiri. Maklumin diri sendiri. Bisa bayangin gak? Kalau jalan itu setiap hari kemana-mana bawanya segini. Terus digeret kemana-mana gitu. Coba si Daniel di sini yang bawain aku kemarin madu itu. Nah ya kan? Di tengah jalan rasa mau ngebuang gak? Hah? Coba jujur. Rasanya mau ini buang aja ini gitu kan. Kalau aku ya begitu. Yang lalu tuh bawa madu ya. Madu loh. Bawa pulang, tapi kan karena harus digeret, pesawat baling-baling gitu. Jadi dibawa, diangkat naik tangga ya kan teman-teman yang kemarin pergi kan, naik kayak gitu. Di tengah jalan, pertama senang sama madunya. Di tengah jalan, gue buang juga ini gitu kan. Rasanya mau dibuang, beratnya minta ampun kan, 3 botol gede-gede itu berat loh. Rasanya mau buang aja ini gitu. Itu cuma sementaran. Terus nunggu itu kan 2 jam atau berapa jalan bawa geret-geret terus gitu kan. Coba bisa bayangin gak kalau sebenarnya kita bawa ini kemana-mana gitu kan. Segala macam kekecewaan, kemarahan, dendam, kepahitan, tersinggung, khawatir, sakit hati semua. Luka hati semua. Jadi untuk kita bisa, in order kita untuk bisa happy. Satu, kita hindari negativity. Kita punya hati selalu untuk bersyukur. Kita pegang pengharapan kita dalam Tuhan. Apa janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan yakin dan percaya bahwa Dia berjanji sanggup menepati. Kita pegang itu. Dan kita renungi firman Tuhan siang dan malam. Sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi. Ketiga, kalau ada grudge seperti ini, cepat-cepat kita buang. Tujuannya kita periksa hati setiap hari adalah untuk supaya jangan sampai jadi seperti ini. Sudah jadi sekeranjang besar ini tanpa sadar kita bawa terus gitu kan. Padahal dibilang kan kita kan dalam perlombaan ya lari kan. Orang dalam perlombaan lari ada yang lari seperti kayak gini. Enggak ada, pakai baju aja yang seminim mungkin, setipis mungkin supaya dia bisa larinya kencang gitu. Nah kalau dia bawa lari kayak gini gitu, bisa bayangin gak? Belum apa-apa udah capek. Mau lakuin apa-apa juga udah gak mau rasanya. Iya enggak? Udah rasanya semuanya gitu. Jadi mari teman-teman, kita periksa hati kita setiap hari. Kalau ada yang namanya kekecewaan, kemarahan, kepahitan, dendam, marah. Mau kecewa sama orang lain, kecewa sama diri sendiri. Langsung kita beresin. Jangan kita tunda lama-lama. Karena kalau kita tunda lama-lama, kita sendiri yang rugi. Kita kosongin tong sampahnya setiap hari. Iya kan? Jangan sampai setahun ya, 2 tahun. Jangan. Ya, nyanyi let it go. Ya kan? Lepasin itu. Oke. Aku tutup ya. Aku minta yuk kita nyanyi nyembah Tuhan. Terus tutup. Sembari kita lagi muji Tuhan, coba teman-teman renungin. Dan ambil keputusan. Abah, aku mau happy. Kalau selama ini aku gak happy, aku hari ini mau mengambil keputusan untuk aku mau happy. Karena itu hak yang telah kau berikan padaku, kau telah bayar dengan lunas. Dan itu ada di dalam aku Tuhan. Aku mau itu mengalir keluar dengan bebas, tanpa hambatan. Sehingga orang lain bukan hanya aku bisa merasakan kebahagiaan itu happy. Tapi orang lain pun pada saat mereka bersinggungan dengan aku, mereka mengalami aku, mereka pun bisa merasakan Engkau dalam kehidupan aku Tuhan. Bisa merasakan joy itu mengalir melalui kehidupan. Ambil keputusan. Abah, kalau ada hal-hal di dalam hatiku Tuhan yang menghambat, yang menghalangi perjalananku bersama dengan Engkau menuju kebahagiaan Tuhan. Aku ambil keputusan apapun itu Abah, aku mau lepaskan itu. Aku
aku mau tanggalkan itu Abba. Dan aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Aku mau berlari sampai tujuan bersama dengan Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjungi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu hatiku. Ku sembah Engkau. Bapa, kami mau mengambil keputusan Tuhan. Bahwa kami mau berjalan dalam kepenuhan apa yang telah Kau janji dan apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk joy, peace, and righteousness Tuhan yang telah Kau taruh dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih bahwa Engkau Bapa yang baik. Abah, kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya, perjalanan kami bersama dengan Engkau sepenuhnya. Kami percaya Bapa, bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan sanggup dan mampu menyelesaikan apa yang telah Kau mulai dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang akan menyelesaikan apa yang telah Kau mulai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata Abah, bahwa biar yang kuat menanggung kelemahan yang lemah. Bapa, saat ini kami mau mengaku di hadapan-Mu. Kadang-kala dalam kehidupan kami Tuhan, kami lemah. Dan terima kasih kalau kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan Engkau pihak yang kuat Tuhan yang menanggung kelemahan kami. Karena itu kami mau belajar jujur di hadap-Mu dalam setiap waktu dan kesempatan, dalam setiap musim dalam kehidupan kami. Apa pada saat kami lemah, pegang tangan kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk setiap instruksi-instruksi yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap perjumpaan demi perjumpaan bersama dengan Engkau. Pelajaran perjalanan bersama dengan Engkau. Bapa, kami minta Tuhan pada waktu malam hari, buka telinga kami Tuhan untuk mendengar setiap instruksi-instruksi yang daripada-Mu. Buka mata hati kami Tuhan sehingga melihat kebenaran yang daripada-Mu. Dan buat hati kami ini mengerti Tuhan segala firman-Mu dan titah-Mu Tuhan. Nah Bapa, terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesanggupan Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk Roh-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kami akan segala macam hal Tuhan, yang memberi nasihat kepada kami dalam sepanjang jalan kehidupan kami. Abba, thank you. Thank you for your goodness. Thank you for being you, Lord. So faithful, so good. Thank you, Papa. Terima kasih, Papa. Terima kasih, Papa. Thank you. Minggu-minggu ini, Abah, ingatkan setiap daripada kami. Dan buka mata kami melihat apa yang ada di dalam hati kami, yang tersembunyi di dalam hati kami Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya, pada saat Engkau Allah yang membuka, pada saat Engkau Allah yang memberitahukan, saat itu juga ada kasih karunia, kemampuan, kesanggupan untuk menyelesaikannya dengan sempurna di dalam Engkau Tuhan. Sembuhkan hati kami dengan tuntas Abah, sampai ke dalam hati kami selapis demi selapis. Terima kasih Pak. Thank you Lord. Thank you Jesus.